Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan mohon maaf ya atas keterlambatan up videonya. Oke, sebelum mulai aku akan memperkenalkan alat-alat budgeting kali ini di tahun baru tahun 2024 ya teman-teman. Di binder pertama ini ada binder hitam ukuran A6. Nah ini dalamnya tuh ada dompet. Nah ini niatnya aku tuh buat tabungan harian aku. Insya Allah mau dijalanin lagi ya. Kemudian di sini ada ziplock. Nah ini ada ziplock wifi, terus nyet listrik dan ada lain-lain. Kemudian ini ada beberapa ziplock sinking fan-nya aku yang dimana hanya beberapa kategori saja. Yaitu ada kategori event, terus elektronik, dan yang terakhir tadi medical. Dan tadi ada ziplock untuk nyimpan tabungan hitanan untuk abang ya insya Allah. Dan yang terakhir tadi ada ziplock YouTube. Nah jadi ziplock yang pertama itu isinya ada dompet bulanan sebagian ya, dan di belakangnya itu sinking fan gitu ya teman-teman. Nah lanjut lagi, di sini ada buku ukuran A7. Nah ini buku fungsinya yaitu untuk mencatat tentunya ya, mencatat keuangan rumah tangga aku. Nah tadi di awal dimulai dengan cover, kemudian ada resolusi dan wishlist aku di tahun 2024 ya. Buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya boleh langsung cek di sana. Banyak banget rincian ya tentang resolusi dan wishlist aku di tahun ini. Lanjut, di sini ada binder yang kedua yaitu binder ukuran A7. Nah ini fungsinya untuk dompet mingguan aku ya teman-teman. Untuk kategori yang pertama itu ada groceries, kemudian ada kids need atau kebutuhan anak untuk food dan atau makan. Kemudian ada snack atau jajan, dan yang terakhir yaitu mix ya atau dana lain-lain. Nah yang terakhir ini ada binder ziplock kecil untuk servis HP. Nah qadarullah itu untuk isi bindernya. Alhamdulillah aku dapat ngasih ya teman-teman dari tentunya followers aku. Terima kasih banyak ya buat teman-teman, buat kakak-kakak dan mami-mami yang udah baik hati banget sama aku. Tadi juga untuk di dalam binder A6 sebagian ada dapat ngasih ya teman-teman. Lanjut, di sini si dompet kuning favorit aku ya teman-teman. Sekarang dompet putih yang dompet kartu itu aku gunakan untuk nyimpen kartu kayak ATM, kemudian BPJS, KTP dan lain sebagainya. Jadi untuk dompet mingguan ini aku untuk dompet harian ya ini yang kuning. Nah ini juga kancingnya udah copot satu, tapi alhamdulillah masih bisa digunain ya. Aku tuh suka banget sama warna kuning, jadi ya udah aku gunain. Lagi pula untuk si dalamnya itu lebih kuat yang kuning ya ternyata dibanding yang putih. Lanjut, ini ada akrilik. Ini tuh sebenarnya akrilik untuk kartu ya teman-teman. Untuk kartu kayak perdana kayak gitu, cuman aku gunain untuk akrilik uang. Nah insya Allah ternyata kaget banget aku lihat harga akrilik uang atau akrilik make up itu ya, kayak model-model estetik kayak gitu. Dulu tuh harganya 50 lebih tahu. Aku udah kenal akrilik uang itu dari YouTuber aku atau senior aku ya yang lama. Aku cek harga dulu tuh tahun 2020 kalau nggak salah 50.000 sampai 60.000 ya teman-teman. Tapi sekarang kaget banget dong. Berapa? Cuman 30 ribuan aja, atau bahkan ada yang 19.000 juga karena emang beda ukuran kan ya. Oke, gitu aja ya tadi untuk bahan-bahan bahan-bahan lagi alat-alat budgeting aku. Lanjut, di sini aku akan budgeting di bulan Januari ya. Boleh teman-teman lihat, cuman yang aku share ini hanya sebagian aja. Nah, lanjut, di sini ada weekly budget atau budget mingguan. Nah, ini rinciannya. Tadi untuk budget bulanan boleh teman-teman lihat lagi ya. Boleh teman-teman skip lagi ke belakang biar lebih tahu gitu kan pengeluaran aku selama 1 bulan tuh apa aja. Nah ini dia untuk anggaran mingguan aku selama 1 minggu.
Di sini ada untuk expenses atau kebutuhan mingguan. Kemudian ini untuk personal itu untuk benar-benar real kebutuhan aku ya, yang dimana per harinya itu hanya 5.000. Lanjut untuk sinking fund. Di sini aku sinking fund udah aku jelasin tadi ya, nggak banyak-banyak, hanya ada 3 kategori aja, yaitu event, elektronik, dan medical. Buat teman-teman yang belum tahu, untuk event itu insya Allah untuk Lebaran atau Ramadan. Kemudian untuk elektronik insya Allah aku mau beli TV Android ya teman-teman. Dan yang terakhir medical itu untuk dana kesehatan. Nah ini untuk budgetnya sendiri 400.000 itu untuk expenses aja ya, atau untuk pengeluaran tetap. Belum terhitung untuk personal dan sinking fund gitu. Nah kemudian di sini ada monthly budget atau budget bulanan. Anggaran bulanan itu hanya aku share itu untuk wifi, listrik, dan dana lain-lain aja. Sisanya itu aku simpan di dompet yang warna putih. Tapi nggak bisa aku share ya teman-teman. Hanya nominalnya saja kayak gitu. Oke lanjut, di sini aku akan hitung dulu totalnya itu kalau nggak salah ya 705.000. Nah di sini uangnya udah pas juga ya, udah aku hitung. Di sini alhamdulillah aku juga udah gampang nemu uang receh ya. Karena emang kebetulan juga kali ya di toko atau di warungnya itu ada, jadi gampang. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak balita dan aku memiliki penghasilan tambahan, dan tentunya aku LDM bersama Pak suami. Mungkin buat teman-teman yang udah nontonin atau yang udah ngikutin aku dari lama udah tahu ya, aku tuh hubungan jarak jauh dengan Pak suami. Tapi alhamdulillah 2 minggu sekali tuh Pak suami pulang kayak gitu. Itu juga nggak nentu, kadang 3 kali. Oke teman-teman, mohon maaf banget nih aku pakai cahaya dari HP ya, karena ternyata cuacanya qadarullah mendung, Masya Allah mau hujan ini. Tapi nggak apa-apa deh, aku lanjut. Dan kebetulan juga ini aku tuh bikin videonya tuh di luar ya, di luar rumah, karena emang tadinya tuh pengen dapat cahaya alami, tapi ternyata malah mendung. Tapi nggak apa-apa, daripada aku skip lagi kan videonya. Ini aku lanjutin aja. Karena emang sekarang tuh musim hujan banget ya teman-teman. Jadi ya Masya Allah lah, tetap disyukuri ya, jangan ngeluh. Oke lanjut, di sini untuk video yang pertama ini untuk anggaran bulanan. Di sini aku sekarang pakai wifi ya teman-teman. Alhamdulillah udah nggak kuota lagi, karena biar aku nggak double juga. Kadang aku ngisi kuota aku, terus aku juga kadang kasihan ya, bapak aku kan suka kadang minta kuota, apalagi adik aku yang ya masih anak sekolah lah ya. Jadi ya udah aku cari aman gitu, pasang wifi. Alhamdulillah ibu juga mau bantu, katanya mau bantu bayar, karena untuk wifi itu anggarannya hanya 150.000 per bulan gitu ya teman-teman. Cuman ya minusnya itu saat kita keluar ya agak susah. Tapi ya kalau untuk keluar 2 giga atau 3 giga untuk sebulan cukup lah ya insya Allah. Oke, tadi sudah selesai. Ternyata aku kebanyakan ngoceh ya. Untuk budget listrik 100.000, dan yang terakhir itu dana tak terduga ya teman-teman ya, yaitu sebanyak 50.000. Bener gak sih? Oke, kayaknya ini di dana lain-lain atau dana jaga-jaga aku salah nulis, malah 180.000, harusnya tuh 50.000 ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini kita menuju weekly budget atau budget mingguan aku. Oke, untuk kategori yang pertama yaitu ada groceries. Nah, untuk groceries minggu ini aku anggarkan 150.000. Jadi sengaja aku gedein di awal minggu ya teman-teman, atau di minggu pertama ya, karena biasanya kan budget stok di minggu keempat itu udah pada habis. Jadi tentunya pas di minggu pertama tuh ya otomatis harus belanjanya lebih banyak kan. Cuman ya lebih aman juga untuk minggu kedua, ketiga, bahkan keempat kayak gitu ya. Oke lanjut, untuk kategori yang kedua yaitu kids need atau kebutuhan anak aku, kebutuhan abang. Di sini aku budgetin 50.000, insya Allah cukup ya, karena biasanya aku juga di awal bulan itu beli stok pampers ya. Alhamdulillah abang juga pampers sekarang udah mulai bisa mengurangi ya teman-teman. Yang tadinya biasanya tuh kan 2 bal 1 bulan, sekarang alhamdulillah 1 bal aja kadang bisa lebih kayak gitu. Lanjut, di sini untuk food atau kebutuhan makan aku dan anak aku sebanyak 100.000 setiap minggunya.
Kemudian untuk snacks atau jajan ya, uang jajan ini untuk uang jajan personal berdua ya. Kadang uang jajan aku sama anak aku, tapi ya lebih ke anak aku sih. Kalau aku kan sendiri ada budget personal ya. Lanjut untuk miss atau dana lain-lain di sini, atau dana jaga-jaga ya sebenarnya. Dana lain-lain itu yang tadi yang di binder. Karena untuk dana lain-lain yang di binder hitam itu kayak misalkan untuk kebutuhan KB, kondangan dan lain sebagainya. Kadang bisa dibantu juga untuk dana ini kalau misalkan kurang. Untuk budgetnya sendiri yaitu 50.000 ya untuk dana lain-lain. Dan yang terakhir untuk servis HP di sini nggak aku isi dulu ya, aku skip dulu karena ya emang dibilang penting ya nggak terlalu penting juga. Aduh, murah jatuh ya teman-teman, terguling. Lanjut di sini aku akan menuju ke daily budget atau budget harian ya untuk aku pribadi ya, karena ya buat teman-teman yang udah nontonin video aku sebelumnya tahu ya bahwa aku tuh ngajar di salah satu PAUD, dan tentunya ngajarnya itu kan Senin sampai Jumat, dan tentunya pasti membutuhkan dana meskipun nggak tiap hari harus mengeluarkan dana ya. Ini untuk jaga-jaga aku lah buat jajan. Kadang kalau misalkan nggak jajan ya beliin bensin 2 hari sekali kayak gitu. Jadi ini tuh benar-benar untuk pegangan aku ya selama 1 minggu ke depan. Di sini ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Untuk Sabtu dan Minggu nggak aku isi karena tentunya libur sekolah ya, aku di rumah. Insya Allah aku juga ngusahain masak dan nggak jajan gitu ya teman-teman. Dan apa kabar buat teman-teman yang ada di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rencana kita di tahun ini atau wishlist kita bisa tercapai sedikit demi sedikit. Amin. Dan balik lagi, manusia hanya bisa berencana, sisanya Allah yang menentukan. Apa kabar juga untuk keuangan teman-teman nih yang ada di rumah yang lagi nonton? Apakah ke budgetingnya masih berjalan dengan lancar atau bahkan masih ada yang gitu-gitu aja, atau bahkan udah nyerah juga nih, udah nyerah duluan? Ayo siapa boleh langsung komen di kolom komentar ya. Dan ya salah satu wishlist tahun ini aku juga nggak terlalu banyak tabungan ya, biar mungkin aku juga bisa lebih fokus juga kan ngisinya. Nah lanjut di sini akan menuju ke sinking fund. Balik lagi kenapa aku sedikit, karena ya balik lagi tadi aku udah jelasin pengen lebih fokus aja. Oh iya, buat teman-teman yang nanya ini, Kak gimana tabungan dana darurat kok nggak ada, terus tabungan dana pendidikan atau bahkan investasi kok nggak ada Kak gitu, apakah Kak nggak nabung atau gimana? Oke, di sini aku akan jelasin. Di sini aku tetap nabung ya, dana darurat, dana jaga-jaga, dana darurat ya, salah ya teman-teman, mohon maaf. Dana darurat, kemudian dana pendidikan, dan dana rumah atau tabungan rumah, dan tabungan utama itu aku 4, nggak bisa share di YouTube aku ya teman-teman. Jadi ya aku tetap nabung kok gitu, cuman sebagian ada di rekening, sebagian juga ada cash gitu. Tapi balik lagi, aku nggak terlalu nyaman nabung cash di rumah kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada sebagian juga yang di logam mulia ya, seperti tadi dana khitanan untuk khitan anak aku, dan sebagian di rekening. Oke, gitu aja penjelasan dari aku. Lanjut di sini untuk elektronik, tabungan elektronik aku isi 10.000. Nah, untuk trackernya belum aku buat ya teman-teman. Mohon maaf, jadilah masih receh-receh ini karena ya. Jadi ya udah aku isi dulu aja sementara sambil nunggu trackernya. Untuk medical di sini budgetnya 5.000. Nah, ini untuk dana kesehatan bila mana anak aku sakit atau bahkan Pak suami dan aku sebagainya. Ini tuh untuk jaga-jaga ya, biar kita mau beli obat itu nggak berabe atau nggak pusing mau ngambil dana mana. Kemudian ini ada tabungan hitan. Nah, ini tabungan anak aku untuk hitan si abang nih. Targetnya 2 juta, insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai ya tahun ini atau bahkan tahun depan gitu. Mudah-mudahan tahun ini nabungnya bisa lebih gede lagi, karena ini tuh tahun kemarin Masya Allah tabungan aku tuh kayak ngerasa lama gitu ya ngisinya. Ya mungkin ya banyak halangan juga ya teman-teman.
Karena kan kadang kalau misalkan ada saudara gitu kan yang ngasih uang ke abang itu nggak aku masukin ke tabungan hitam juga. Kadang sebagian aku masukin ke tabungan pendidikan kayak gitu. Karena kan tabungan pendidikan juga cukup besar ya teman-teman. Apalagi makin tahun ke tahun itu semakin meningkat. Nah ini alhamdulillah hasil nabung tahun kemarin aku dapat bisa beli yang 0,5, 0,25 dan 0,1 ya teman-teman. Alhamdulillah sedikit-sedikit lah ya. Kenapa aku beliin LM? Karena LM bukan LM ya teman-teman, ini MG, mini gold. Kenapa aku belikan ke mini gold? Karena kan jarak untuk tasyakuran hitanan atau bahkan hitan abang itu sekitar 3 tahunan dari tahun kemarin ya, berarti sekarang masih ada 2 tahun lagi. Jadi insya Allah aku akan belikan mini gold dulu gitu. Dan kalau misalkan udah mau setahun lagi baru deh aku nabung cash atau aku tukar kayak gitu ya teman-teman. Oke, tadi yang terakhir ada Ziplock YouTube, itu rencana untuk kebutuhan YouTube aku. Jadi kalau misalkan mau beli binder dan lain sebagainya. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di akhir video aja. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah nontonin videonya aku sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share channel ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.